Di sebuah padepokan tua yang tersembunyi di balik hutan sunyi, seorang lelaki muda datang dengan satu pertanyaan besar yang selama ini membuat hatinya gelisah. Ilmu mana yang paling benar di hadapan Allah? Ia mendengar banyak orang berbicara tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, tetapi semakin ia mencari, semakin besar kebingungan yang muncul. Malam itu, 4 sosok misterius menunggunya. Seorang kiai yang tegas, seorang santri pengembara yang penuh pencarian, seorang guru sunyi yang memahami esensi, dan seorang mbah yang memancarkan kedamaian tak terjelaskan. Lelaki muda itu tidak tahu bahwa pertemuan ini akan membuka tabir perbedaan 4 jalan besar dalam agama dan menentukan arah seluruh hidupnya. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Langkah kaki lelaki muda itu terdengar pelan saat ia menembus jalan setapak yang dikelilingi pepohonan besar. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang membuat napasnya terlihat. Di hadapannya berdiri sebuah padepokan tua yang seolah menyimpan banyak kisah. Dindingnya kusam, namun lampu minyak di teras menyala tenang, seakan menunggu kedatangannya. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk dengan hati yang penuh tanda tanya. Di dalam ia melihat 4 sosok yang duduk membentuk lingkaran, masing-masing memiliki aura dan kehadiran yang berbeda. Mereka bukan orang biasa. Dari tatapannya saja sudah terasa bahwa masing-masing membawa cara pandang kehidupan yang tidak sama. Sosok pertama adalah seorang kiai, berpakaian rapi, bersorban putih, dan memiliki postur yang kokoh. Wajahnya tegas, seolah setiap kata yang keluar telah ditimbang dengan ilmu syariat yang dipelajarinya sepanjang hidup. Di sampingnya duduk seorang santri pengembara, membawa tas kecil lusuh dan tongkat kayu. Matanya terlihat letih, namun penuh kerendahan hati. Tanda ia telah menempuh perjalanan panjang mencari jalan batin. Sedikit lebih jauh, seorang guru sunyi duduk dengan sikap sederhana, menatap kosong pada cahaya lampu minyak, seakan melihat sesuatu jauh di balik dunia lahir. Dan terakhir, seorang mbah dengan rambut putih keperakan duduk bersila dengan tenang. Aura kedamaiannya terasa lembut, membuat ruangan itu hening dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Lelaki muda itu memberi salam, dan keempat tokoh itu menjawab dengan senyum kecil. Ia duduk, menahan gejolak dalam dadanya. "Aku datang untuk mencari jawaban," ucapnya pelan. Di luar sana, banyak orang membicarakan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Tetapi semakin aku mendengar, semakin aku bingung. Aku ingin tahu, mana yang paling benar di hadapan Allah? Pertanyaan itu membuat keempat tokoh saling menatap satu sama lain, seakan menilai kesiapan hati sang tamu. Kiai adalah yang pertama bicara. Suaranya tegas, namun hangat. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada dasar, ada jalan, ada pemahaman, dan ada kedekatan. Semuanya tampak berbeda, tetapi saling terkait. Santri pengembara melanjutkan, "Perjalananmu akan panjang. Tidak ada satupun ilmu yang bisa kau pahami hanya dengan mendengar. Kau harus merasakan." Guru sunyi menunduk dan berbisik, "Hakikat bukan untuk mereka yang terburu-buru." Sedangkan mbah hanya tersenyum sambil berkata, "Dan ma'rifat adalah pintu yang dibuka oleh Allah, bukan oleh lidah manusia." Lelaki muda itu terdiam. Ia belum mendapat jawaban apapun, tetapi merasakan perjalanan besar baru saja dimulai. Dan malam itu, ia sadar bahwa 4 jalan yang sering diperdebatkan orang mungkin bukan pertempuran ilmu, melainkan bagian dari satu perjalanan menuju Allah. Setelah keheningan mereda, kiai perlahan memajukan tubuhnya, menatap lelaki muda itu dengan sorot mata yang penuh ketegasan, namun tetap mengandung kehangatan. Lampu minyak di dekatnya memantulkan cahaya lembut pada sorban putihnya, membuat sosok itu tampak semakin berwibawa. "Sebelum engkau bertanya tentang jalan yang tinggi," ujar kiai dengan suara tenang, "kau harus memahami dasar yang paling pertama, syariat." Lelaki muda itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, karena dari nada bicara kiai saja sudah terasa bahwa yang akan disampaikan bukan sekadar teori, melainkan pengalaman hidup yang telah ditempa puluhan tahun. "Syariat adalah pondasi," lanjut kiai. "Seperti seorang pembangun rumah, ia tidak akan memulai dengan atap atau dinding indah. Ia mulai dengan tanah yang rata dan fondasi kokoh. Itulah syariat bagi seorang muslim. Ia adalah ajaran lahiriah, solat, puasa,
zakat, adab, dan semua hukum yang Allah tetapkan. Kiai berhenti sejenak melihat reaksi lelaki muda yang tampak merenungkan kata-katanya. Tanpa syariat, maka apapun yang engkau cari setelahnya akan runtuh. Tidak ada tarekat, hakikat atau ma'rifat yang berdiri di atas ketiadaan syariat. Lelaki muda itu mengangguk perlahan. Ia memahami maksudnya, tetapi masih menyimpan keraguan. Tapi banyak orang bilang, ujarnya hati-hati, bahwa jalan batin lebih tinggi daripada amalan lahir. Kiai tersenyum, seolah sudah sering mendengar pertanyaan semacam itu. Itu karena mereka tidak memahami urutannya. Jawabnya, ketika seorang hamba menjalankan syariat dengan benar, hatinya akan dibimbing menuju pemahaman yang lebih dalam. Bukan melompat, bukan meninggalkan. Semua ada tangganya. Kiai kemudian memberi contoh sederhana. Bayangkan seseorang ingin memahami cahaya matahari, katanya. Ia harus terlebih dahulu membuka jendela. Syariat adalah jendela itu. Tanpa membukanya, kau tidak akan melihat cahaya, apalagi merasakannya. Santri pengembara mengangguk kecil, menunjukkan bahwa ia setuju dengan penjelasan itu, meski ia sendiri berada pada jalan yang berbeda dalam tingkatan ilmu. Lelaki muda mulai memahami bahwa syariat bukan sekadar aturan yang membelenggu, seperti yang sering ia dengar dari mereka yang menganggapnya hanya kulit. Justru syariat adalah pintu masuk yang membuka jalan bagi ilmu yang lebih halus. Kiai melanjutkan, Allah tidak membebani kita kecuali dengan apa yang mampu kita lakukan. Syariat adalah bentuk kasih sayang Allah yang mengatur hidup kita agar tetap terjaga. Ia adalah perlindungan. Suasana ruangan menjadi hening ketika Kiai menutup penjelasannya dengan kalimat yang membuat lelaki muda itu tertegun. Ingatlah, katanya pelan, tiada kedekatan dengan Allah tanpa ketaatan, dan tiada ketaatan tanpa syariat. Lelaki muda itu menunduk, meresapi makna kata demi kata. Ia merasa pondasi pemahamannya mulai terbentuk. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanannya masih panjang. Setelah penjelasan Kiai mereda, suasana padepokan kembali hening. Lelaki muda itu masih merenungi setiap kata yang baru saja ia dengar. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, santri pengembara yang duduk di sebelah Kiai menggerakkan tubuhnya. Ia merapatkan tongkat kayu yang selalu dibawanya, lalu menatap lelaki muda itu dengan mata yang memancarkan kerendahan hati, tetapi juga menyimpan jejak perjalanan panjang yang tak terhitung. Apa yang dijelaskan Kiai benar, ucapnya lembut. Syariat adalah dasar, tetapi setelah dasar itu kokoh, manusia akan melangkah ke tahap berikutnya. Itulah yang disebut tarekat. Lelaki muda menoleh penuh perhatian. Santri pengembara tersenyum kecil lalu melanjutkan, tarekat adalah jalan, sebuah perjalanan batin yang tidak bisa ditempuh hanya dengan pengetahuan, tetapi harus dijalani dengan latihan diri, kesabaran, dan keikhlasan. Ia menggenggam tongkatnya, seakan benda itu menjadi saksi dari setiap langkah yang telah ia lalui. Perjalanan ini tidak mudah, tambahnya. Ada lapar, ada lelah, ada godaan, dan ada banyak ujian batin yang tidak terlihat oleh mata. Santri pengembara kemudian memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami. Jika syariat adalah permulaan, maka tarekat adalah proses yang membersihkan hati dari karat-karatnya. Zikir, puasa sunnah, kontrol diri, menjaga lisan, memperhalus niat, semua itu adalah bagian dari latihan. Tanpa latihan, hati manusia tetap keras meskipun ia mengetahui hukum-hukum agama. Lelaki muda itu mengangguk perlahan, mulai memahami bahwa jalan batin bukanlah sesuatu yang hanya dipahami, tetapi dikerjakan dan dirasakan. Ia lalu bertanya, apakah semua orang harus menempuh tarekat? Santri pengembara tersenyum, wajahnya terlihat bersahaja. Tidak semua orang dipaksa menempuhnya, jawabnya, tetapi setiap orang yang ingin merasakan manisnya iman pasti akan melewati sebagian dari latihan ini, entah ia menyadarinya atau tidak. Karena tarekat bukan tentang nama atau kelompok, tetapi tentang kesungguhan seorang hamba dalam memperbaiki diri. Kiai mengangguk, menunjukkan bahwa syariat dan tarekat bukan dua hal yang bertentangan. Syariat adalah apa yang engkau lakukan, ujar Kiai. Tarekat adalah bagaimana engkau melakukannya. Penjelasan itu membuat lelaki muda semakin paham bahwa kedua jalan ini saling melengkapi, bukan bersaing. Santri pengembara menutup penjelasannya dengan suara yang lebih pelan namun penuh makna. Jalan ini panjang,
dan tidak ada jaminan bahwa seseorang akan sempurna. Tetapi selama ia terus berjalan dengan niat yang lurus, Allah akan membimbing langkahnya. Itu yang membuat perjalanan ini indah. Lelaki muda itu merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Ada keinginan untuk mengenal dirinya sendiri lebih dalam, namun juga ada rasa takut akan perjalanan yang penuh ujian. Ia sadar bahwa syariat telah memberinya pijakan, dan tarekat mulai membuka pintu bagi langkah selanjutnya. Setelah santri pengembara menyelesaikan penjelasannya, suasana padepokan kembali hening. Lelaki muda itu merasa seperti baru saja membuka pintu menuju dunia baru. Namun sebelum pikirannya sempat mengendap, sosok guru sunyi yang sejak tadi hanya menatap cahaya lampu minyak mengangkat wajahnya perlahan. Gerakannya tenang tetapi penuh wibawa. Tidak ada senyum, tidak ada kata pembuka, hanya tatapan dalam yang seolah menembus lapisan hati terdalam. Lelaki muda itu merasakan sesuatu yang berbeda dari sosok ini. Sesuatu yang membuat dadanya mendadak tenang. Jika syariat adalah dasar dan tarekat adalah perjalanan, kata guru sunyi dengan suara lembut namun jelas, maka hakikat adalah cahaya yang membuatmu mengerti makna perjalanan itu. Kata-katanya sederhana, namun terasa berat. Lelaki muda mencondongkan tubuh, berusaha menangkap setiap kata. Hakikat, lanjut guru sunyi, adalah melihat inti dari segala sesuatu. Bukan hanya apa yang tampak, tetapi apa yang berada di baliknya. Ia menunjuk lampu minyak di tengah ruangan. Orang awam melihat lampu sebagai benda yang memberi cahaya, tapi orang yang memahami hakikat melihat bahwa cahaya itu hadir karena minyak, sumbu, dan api bekerja bersama. Dan lebih jauh lagi, ia melihat bahwa seluruhnya adalah tanda kekuasaan Allah. Penjelasan itu membuat lelaki muda terpaku. Ia mulai menyadari bahwa memahami hakikat bukan tentang pengetahuan yang rumit, tetapi tentang melihat dengan mata hati yang jernih. Guru sunyi melanjutkan dengan nada yang lebih tenang. Banyak orang membicarakan hakikat dengan bangga, seolah itu ilmu tinggi yang membuat mereka lebih mulia. Padahal, hakikat bukan untuk dibanggakan. Hakikat adalah hasil dari hati yang jujur, bersih, dan rendah diri. Ia tidak akan datang kepada hati yang sombong. Lelaki muda merasakan sesuatu menghangat dalam dirinya, sebuah rasa malu, sekaligus dorongan untuk memperbaiki niat. Santri pengembara mengangguk pelan mendengar penjelasan itu, menegaskan bahwa hakikat bukan tujuan yang dicapai melalui ego atau kebanggaan spiritual. Sementara kiai menambahkan singkat, dan hakikat tidak akan pernah benar jika keluar dari syariat. Penegasan itu membuat lelaki muda mengerti bahwa tingkatan-tingkatan ini bukan jalan terpisah, melainkan sambungan yang tidak boleh dipotong. Guru sunyi kemudian menatap lelaki muda itu lama. Di perjalananmu nanti, ucapnya, kau akan melihat banyak hal yang tampak indah, tetapi menyesatkan. Kau akan melihat orang yang mengaku memahami hakikat, padahal hanya mengikuti hawa nafsu. Kau harus berhati-hati, karena tidak semua cahaya berasal dari kebenaran. Lelaki muda menelan ludah, merasakan ketegangan halus yang menjadi tanda bahwa jalan berikutnya tidak akan mudah. Penjelasan itu menjadi bayangan awal sebuah tanda bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang belajar, tetapi juga tentang membedakan apa yang benar dan apa yang hanya tampak seperti kebenaran. Dan malam itu, lelaki muda mulai memahami bahwa memahami hakikat berarti berani melihat dunia dengan mata yang lebih dalam. Setelah guru sunyi menyampaikan penjelasan mendalam tentang hakikat, suasana padepokan berubah menjadi lebih hening dari sebelumnya. Lelaki muda itu merasa seolah seluruh ruangan dipenuhi oleh kehalusan yang sulit dijelaskan, seperti udara yang lebih ringan namun sekaligus lebih berat di dada. Di tengah suasana itu, Mbah yang sejak tadi duduk bersila dengan tenang akhirnya mengangkat wajahnya. Gerakannya lambat dan penuh kewibawaan, seperti seseorang yang telah melewati perjalanan panjang yang tidak lagi membutuhkan pengakuan apapun. Mbah tidak langsung berbicara. Ia menatap lelaki muda itu dengan pandangan yang dalam namun penuh kasih. Tatapan itu saja membuat hati lelaki muda terasa ditenangkan. Seakan Mbah bisa melihat segala keluh, keresahan, dan keinginan yang tersembunyi dalam dirinya tanpa satu kata pun keluar. Setelah beberapa saat, barulah Mbah membuka suara. "Nak," ucapnya lembut, "jika hakikat adalah memahami esensi, maka ma'rifat adalah merasakan kehadirannya dalam setiap napas." Lelaki muda itu tertegun. Penjelasan itu terdengar sederhana,
tetapi ia merasakan kedalaman yang sulit dijelaskan. Mbah melanjutkan, makrifat bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah pintu yang hanya bisa dibuka oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengusahakannya dengan semata-mata latihan, kecerdasan, atau kedudukan. Makrifat adalah anugerah. Ia kemudian menjelaskan perbedaannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Jika syariat adalah apa yang engkau kerjakan, dan tarekat adalah bagaimana engkau mengerjakannya, serta hakikat adalah apa yang engkau pahami dari itu semua, maka makrifat adalah apa yang Allah bukakan untukmu sebagai balasan atas ketulusanmu. Penjelasan itu membuat lelaki muda mulai menyadari betapa berharganya tingkatan tertinggi ini. Mbah memejamkan mata sejenak, seolah merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Banyak orang berkata mereka sudah mencapai makrifat, sambungnya. Padahal yang mereka rasakan hanyalah emosi sesaat atau ilusi dari keinginan yang diselimuti ego. Makrifat yang benar tidak membuat seseorang merasa tinggi. Justru, ia membuat seseorang semakin rendah hati, semakin takut kepada Allah, dan semakin merasa dirinya hamba. Kiai mengangguk kecil sebagai tanda bahwa makrifat tidak mungkin keluar dari jalan syariat. Santri pengembara dan guru sunyi pun memahami bahwa makrifat adalah puncak dari seluruh perjalanan batin, bukan sesuatu yang dicapai tanpa melewati tahap sebelumnya. Lelaki muda itu mulai memahami bahwa perjalanan menuju makrifat bukan perjalanan mencari kemuliaan, melainkan perjalanan mengosongkan diri dari kesombongan. Mbah lalu berkata lirih, seakan menyampaikan pesan yang lebih dalam daripada kata-kata Nia sendiri. Kelak, kau akan melihat banyak jalan yang mengaku sebagai jalan makrifat, tetapi tidak semuanya benar. Akan datang masanya engkau diuji untuk membedakan mana cahaya yang berasal dari Allah dan mana cahaya yang hanya menipu hati. Kalimat itu menjadi bayangan awal tentang ujian besar yang menantinya. Malam itu, lelaki muda merasakan bahwa perjalanan spiritual bukan hanya jalan yang naik, tetapi juga jalan yang penuh rintangan yang tak selalu tampak oleh mata. Setelah penjelasan dari keempat tokoh itu terdengar, lelaki muda itu terdiam cukup lama, seakan semua kata yang masuk ke telinganya bercampur menjadi satu, membentuk pemahaman awal, namun juga menghadirkan pertanyaan besar yang belum terjawab. Padepokan tua itu kini terasa seperti ruang belajar yang sangat luas, di mana setiap tokoh membawa sudut pandang berbeda yang tak bisa saling menggantikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menyadari bahwa syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat bukanlah istilah yang sering diperdebatkan orang, tetapi bagian dari perjalanan batin yang utuh. Kiai memecah keheningan itu. Engkau harus mengerti, ujarnya tegas namun halus, bahwa syariat adalah dasar segala kebenaran. Tanpa syariat, manusia tidak punya arah. Ia mengangkat tangan sedikit, seperti menunjukkan garis batas yang tegas. Syariat mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Ia adalah panduan hidup seorang muslim. Lelaki muda itu mengangguk perlahan. Ia mulai memahami bahwa syariat adalah fondasi yang tidak bisa dilewati begitu saja. Santri pengembara kemudian menambahkan suara, tetapi setelah engkau taat pada syariat, Allah membuka jalan untuk memperbaiki hatimu. Itulah tarekat. Ia menatap lelaki muda dengan penuh ketulusan. Tarekat adalah prosesmu melatih niat, menjaga hati, memperhalus perangai, dan membuang sifat-sifat yang merusak. Seseorang bisa menguasai ilmu, tapi jika tidak menempuh proses ini, hatinya tetap keras. Lelaki muda mulai mengerti mengapa tarekat disebut sebagai jalan panjang. Guru sunyi, dengan suara yang lembut seperti embusan angin, melanjutkan, jika tarekat membersihkan hati, maka hakikat adalah kemampuan untuk melihat lebih dalam. Ia menunjuk ke arah lampu minyak, melanjutkan contoh yang ia berikan sebelumnya. Engkau mulai memahami mengapa sesuatu terjadi, apa makna di balik perintah, dan bagaimana Allah menyusun hikmah dalam setiap kejadian. Hakikat bukan pengetahuan tinggi, tetapi kejernihan batin. Mbah, yang duduk di ujung lingkaran, menyelesaikan penjelasan itu dengan suara yang sangat tenang. Dan makrifat adalah keadaan ketika seseorang benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah. Ia bukan sekadar tahu atau paham, tetapi merasakan dalam keheningan. Lelaki muda itu bisa melihat bahwa 4 jalan ini tidak berdiri sendiri. Mereka seperti anak tangga yang harus dilalui satu persatu. Keempat tokoh itu lalu saling bertukar pandang, seakan ingin memastikan bahwa lelaki muda tersebut memahami perbedaan esensialnya. Kiai berkata,
syariat mengatur gerak tubuh. Santri pengembara menimpali, tarekat mengatur gerak hati. Guru sunyi melanjutkan, hakikat mengatur gerak pikiran, dan Mbah menutup, makrifat mengatur gerak jiwa. Lelaki muda itu perlahan mulai melihat gambar besar yang sebelumnya kabur. Ia menyadari bahwa perbedaan 4 tingkatan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami sebagai perjalanan manusia menuju Allah. Meski begitu, pertanyaan besarnya belum terjawab. Manakah yang paling benar? Dan pertanyaan itu kini semakin memenuhi kepalanya, menandai awal ketegangan dalam perjalanan batinnya. Setelah lelaki muda itu memahami perbedaan 4 tingkatan, ia mulai merasakan bagaimana masing-masing ilmu memiliki tempatnya sendiri. Namun ia masih ingin tahu apa manfaat konkret dari setiap jalan itu. Seakan menangkap kegelisahan itu, Kiai kembali berbicara. Syariat, ujar Kiai, memberimu pagar keamanan. Dengan syariat, hidupmu teratur, hatimu terjaga dari dosa, dan jalanmu tidak menyimpang. Syariat melindungimu dari kerugian di dunia dan azab di akhirat. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana, membuat lelaki muda mengerti bahwa syariat bukan beban, tetapi perlindungan yang penuh kasih sayang. Santri pengembara kemudian menimpali, tarekat memberi manfaat yang berbeda. Katanya, jika syariat menjaga tubuhmu, maka tarekat menjaga hatimu. Dalam tarekat, engkau dilatih untuk mengendalikan keinginan dunia, menahan amarah, menjernihkan niat, dan memperbaiki akhlak. Ia menatap lelaki muda dengan penuh empati. Ketika hatimu bersih, ibadahmu akan terasa lebih hidup. Doa-doamu tidak lagi sekadar ucapan, tetapi panggilan tulus kepada Allah. Lelaki muda bisa merasakan bahwa tarekat adalah proses yang memperhalus manusia dari dalam. Guru sunyi melanjutkan pembicaraan dengan suara lembut. Sementara hakikat memudahkanmu memahami makna dari semua itu, ujarnya, ketika engkau sudah hidup dalam syariat dan melatih dirimu dalam tarekat, maka Allah akan membukakan hikmah dalam setiap kejadian. Engkau akan melihat bahwa tidak ada satupun perintah Allah yang sia-sia. Setiap musibah, nikmat, dan pertemuan mengandung pelajaran. Ia menatap cahaya lampu minyak yang bergetar. Hakikat membuatmu melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, sehingga engkau tidak mudah goyah. Kini giliran Mbah yang berbicara. Suaranya pelan, seperti angin yang melewati pepohonan. Dan makrifat, katanya, adalah keadaan di mana engkau merasakan Allah begitu dekat. Engkau tidak hanya memahami hikmah, tetapi juga merasakan cinta, takut, harap, dan tawakal yang sejati. Lelaki muda, fokus, mendengarkan. Dengan makrifat, engkau tidak lagi ibadah karena kebiasaan atau tekanan, tetapi karena kerinduan. Engkau merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Keempat tokoh itu saling melengkapi satu sama lain. Kiai menambahkan, manusia yang hanya memiliki syariat tetapi tidak memperhalus hati akan menjadi kaku. Santri berkata, yang hanya mengejar tarekat bisa mudah tersesat oleh ego spiritual. Guru sunyi menimpali, yang mencari hakikat tanpa pondasi akan salah menafsirkan kebenaran. Dan Mbah mengingatkan, yang mengaku makrifat tanpa melewati tangga sebelumnya hanya terperangkap ilusi. Lelaki muda merasa setiap manfaat itu seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Ia memahami bahwa keempat jalan ini tidak bertentangan, masing-masing mengisi kekosongan yang lain. Namun, semakin jelas ia melihat manfaatnya, semakin kuat pula satu pertanyaan muncul di pikirannya. Jika semuanya penting, mana yang paling benar di hadapan Allah? Pertanyaan itu kembali menghantui, menandakan bahwa perjalanan batinnya akan memasuki ketegangan berikutnya. Setelah mendengar manfaat dari setiap jalan, lelaki muda itu merasa lebih memahami gambaran besar perjalanan spiritual. Namun pemahaman itu justru membuka ruang baru dalam hatinya, ruang yang dipenuhi keraguan dan pertanyaan yang lebih dalam. Ia menatap satu persatu keempat tokoh yang duduk di hadapannya. Mereka tampak tenang, seakan mengetahui pertanyaan apa yang akan ia lontarkan berikutnya. Dan benar, dengan suara pelan lelaki muda itu akhirnya bertanya, jika semua tingkatan ini penting dan saling melengkapi, apakah semuanya benar di hadapan Allah? Pertanyaan itu membuat suasana padepokan berubah sedikit lebih serius. Kiai, santri pengembara, guru sunyi, dan Mbah saling bertukar pandang. Tidak satupun yang terburu-buru menjawab. Keempatnya tampak menimbang, seolah memahami bahwa jawaban ini bukan jawaban sederhana yang bisa diucapkan dalam satu kalimat. Lelaki muda itu menelan ludah, merasakan ketegangan lembut
yang mulai tumbuh di antara mereka. Kiai akhirnya memulai dengan suara yang tegas namun tenang. Yang paling pertama dan paling pasti benar adalah syariat. Syariat berasal dari wahyu, tidak berubah oleh waktu, dan mengikat seluruh umat Islam. Jika seseorang mengabaikan syariat, maka apapun yang ia klaim sebagai jalan batin tidak akan diterima. Lelaki muda mengangguk, memahami bahwa syariat adalah pondasi yang tidak bisa diperdebatkan. Santri pengembara kemudian melanjutkan, namun tarekat juga benar. Selama ia selalu berdiri di atas syariat, banyak orang salah paham, mengira tarekat adalah jalan aneh yang jauh dari ajaran lahiriah. Padahal tarekat adalah penghayatan dari syariat itu sendiri. Jika tarekat dipisahkan dari syariat, ia menjadi penyesatan. Penjelasan itu membuat lelaki muda menyadari bahwa bukan jalannya yang salah, tetapi cara sebagian manusia memahaminya. Guru